Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi di pembelajaran ekonomi. Nah, kali ini kita masih membahas seputar masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Bagi kamu semua yang sudah menyaksikan tayangan sebelumnya, kita sudah membahas tentang masalah pokok ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas sistem ekonomi. Apa sih itu sistem ekonomi? Iya, yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari fungsinya, sistem ekonomi adalah untuk menjawab masalah kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Terdapat 5 sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi, kondisi, dan ideologi negara yang bersangkutan. Nah, yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Dan yang kelima, sistem ekonomi Pancasila. Nah, mari kita bahas satu persatu. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini adalah suatu sistem di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-menurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah belum adanya pembagian kerja yang jelas, ketergantungan pada sektor pertanian atau agraris, ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis, teknologi produksi sederhana. Nah, dalam sistem ini juga ada kebaikan dan keburukannya. Nah, kebaikan sistem ekonomi tradisional adalah menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Nah, kalau keburukan dari sistem ekonomi tradisional adalah pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis. Hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya. Sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi ini adalah di mana pemerintah memegang peran paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi terpusat adalah kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara. Hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Kebaikan sistem ekonomi terpusat adalah pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Kemakmuran masyarakat merata. Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Keburukan sistem ekonomi terpusat adalah adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi
diprakarsai oleh pemerintah. Adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki. Pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis, atau bisa disebut juga sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini adalah suatu sistem yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah diakuinya kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Diakuinya kebebasan memiliki barang modal atau barang kapital. Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Nah, kalau kebaikan dari sistem ini adalah adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari keburukan sistem ekonomi liberal adalah adanya praktik persaingan yang tidak sehat, yaitu menindas pihak yang lemah. Persaingan yang tidak sehat tersebut dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Timbulnya praktek yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini adalah suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi di sisi lain, pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Sistem ekonomi campuran ini kalau dilihat dari pengertiannya, ini perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi liberal. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Hak milik perorangan dilakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kalau dilihat dari kebaikan sistem ekonomi campuran adalah sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Harga lebih mudah untuk dikendalikan. Sedangkan keburukan sistem ekonomi campuran adalah peran pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Timbulnya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari
oleh, dan untuk rakyat, di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila sesuai pasal 33 tahun 2002. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Baik Ananda semua, sampai di sini dulu pertemuan ataupun pembahasan materi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di tayangan berikutnya. Semoga bagi Ananda yang menyaksikan tayangan ini bisa bermanfaat bagi Ananda semua. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Terus tetap semangat, tetap berkarya, tetap berinovasi, dan tetap di rumah aja. Salam dari SMA, Think Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.